Sekitar tahun 1997, Saiful Jamil merasakan hasratnya kian kuat untuk menjadi seorang pesohor. Jalan yang paling ia mengerti ketika itu adalah ikut lomba cover boy majalah. Dan era tahun 90-an menjadi cover boy adalah jalan paling menggoda untuk mewujudkan mimpinya menjadi selebritas. Foto-fotonya, foto apaan nih? Ini Saiful mau ikut lomba katanya. Lomba apa? Cover boy katanya. Masuk cover boy di jalan kereta, unik Bang Soleh, dia bilang gitu. Kan belakang rumah orang tua kan jalan kereta, itu stasiun. Saya lihat foto-foto dia gaya di jalan kereta gitu. Oh masa menang sih yang begini. Tapi menang juara 2 itu. Yang tak terbayangkan Saiful bahwa menjadi cover boy sama sekali tidak menggaransi impiannya cepat terwujud. Dan pada akhirnya pengalaman gagal berulang kalilah yang membuat Saiful makin mengerti secara perlahan bagaimana caranya meneruskan perjuangan untuk eksis. Kenapa? Dulu itu lagi ngetren-ngetrennya model-model bule. Muka saya muka-muka Chinese look, muka-muka Cina. Jadi saya udah nggak pede duluan. Pernah saya moto, mungkin ada fotonya kali ya. Moto kagak ada ekspresinya. Fotonya begini. Gimana mau jadi model? Nggak diterima. Senyum, smile. Sampai suatu saat casting pun sama pemirsa. Casting iklan nggak pernah ada yang diterima. Ditolak mulu bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya menemukan titik jenuh. Adalah nggak usah deh, kayaknya gue udah nggak laku, kayaknya gue nggak mungkin lah jadi artis gitu. Tiba-tiba, subhanallah, saya dikontrak iklan 10 juta iklan sampo pertama kali. Situ, mulai dari situ langsung tawarin ini dapat, udah. Hingga awal tahun 2000-an, Saiful serabutan menerima berbagai tawaran. Tapi sepanjang itu pula, ia merasa jalannya tidak benar-benar menapak. Hingga kemudian, Saiful berusaha terus-menerus menjajal kemampuannya menyanyi dangdut. Jalan masuk ke dangdut terlihat di tahun 2002. Saat itu, seorang produser memberinya kesempatan berkarya secara profesional. Akhir tahun 2002 saya ditawarin sama label dangdut. Oh, sebut ya. Pemimpinnya namanya Pak Paku, Mr. Lo Siongfa. Itu ada di Hayamuruk. Saya dites nyanyi. Coba, sama dengan kamu nyanyi dulu ya. Pertama kali saya dites nyanyi lagunya Asep Irama. Tuhan, tolonglah hambaku dari sengsara. Ternyata lagu pertama kali saya nyanyi di dunia dangdut itu menjadi kenyataan sampai sekarang. Saya sengsara karena cinta. Sebagai model berwajah oriental yang sedang digemari, dengan keinginan serta sedikit bekal menyanyi dangdut, Saiful mendapat kesempatan berduet bersama Lilis Karlina, pedangdut yang tengah naik daun ketika itu. Saya diterima, saya diduetin. Pertama kali saya dikenal oleh masyarakat umum oleh Lilis Karlina. Saya mau makasih banyak sama Teh Lilis. Kesempatan-kesempatan lain di dangdut datang setelah duet dengan Lilis. Tetapi juga tak bisa dipungkiri, karirnya seperti berputar di titik yang tanggung. Tidak turun, tidak juga benar-benar naik.
Sementara mereka yang sempat menjadi teman duetnya seperti Lilis dan juga sempat juga Ira Suara semakin berkilau. Bagi Haji Soleh, kakak sulung Saiful, itu karena adiknya tidak bisa memaksimalkan suaranya dalam kesempatan terbaik yang ia peroleh. Tetapi peruntungan tetap mendekat. Karena setelah masa-masa dikatrol oleh Lilis, Saiful kemudian digabungkan bersama model dan penyanyi lain dalam grup Gaul di tahun 2002. Kita mau lebaran tuh, mau lebaran ziarah. Biasanya kalau dulu suka ngajak saya kalau mau ziarah ke orang tua. Kebetulan kan makamnya kan berendengan di Banten. Nah, jadi dalam perjalanan dia nyanyi, saya lupa lagu apa dia nyanyi gitu. Cuman suaranya enak loh, saya bilang suaranya enak bang. Serius Pak Haji? Iya, saya bilang gitu kan. Serius? Beneran? Iya bener. Lu kenapa nyanyi kemarin sama Lilis Karina kayak suara kambing bandot? Ya, jadi dari situ pun akhirnya dari Lilis Karina saya digabungin sama Boys Dude namanya Gaul. Ya, mereka juga sama anak-anak baru juga ya, cuman dibandingkan yang lain sih ya saya sama Eka udah punya pengalaman di entertain, paling nggak udah ada modal gitu untuk untuk melanjutkan pekerjaan saya di nyanyi. Era FC, tahu Mingse, jadi memang rambut saya kan begitu kan, model-model gitu kurus tirus, aduh cakep banget deh, lo lihat deh, pokoknya beberapa gambar-gambar aku ya. Nah itu kami kena imbasnya, tapi kami adalah FC-nya dangdut. Tak bosan mataku, tak bosan. Bersama Gaul, Saiful sebenarnya seperti sedang berada dalam masa emas karir seorang anak muda. Selain makin dikenal, Saiful juga mulai secara perlahan bisa menunjukkan hasil kerja kerasnya. Jadi sampai emak saya dulu pernah kepengen minta, Pul, maaf pengen dong punya TV gitu ya. TV yang gede itu. Itu kan musimnya TV tabung ya, belum ada TV flat gitu. Saya atas izin Allah, saya udah beliin TV. Emak saya senang banget. Saya telepon, "Mak gimana, seneng nggak TV-nya?" Seneng. Dia kalau dapat dia minta apa? Satu yang belum saya kabulin, dia minta handphone. Pokoknya lucu deh. Yang tadinya nggak dicemburuin, dicemburuin.